baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast. Manchester United gagal menjaga tren positif mereka di ajang Liga Inggris 2024-2025. Pada laga pertama, Manchester United berhasil menang tipis 1-0 atas Fulham saat bermain sebagai tuan rumah. Namun pada laga kedua, Manchester United harus takluk di tangan Brighton and Hove Albion saat melawat ke Stadion American Express. Manchester United tertinggal lebih dulu pada menit ke-32 berkat gol Danny Welbeck. Lalu Setan Merah sempat menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60. Amad Diallo menjadi sosok protagonis dalam keberhasilan Manchester United mengubah skor menjadi sama kuat 1-1. Akan tetapi, Bruno Fernandes dan kawan-kawan pada akhirnya harus menyerah setelah Joao Pedro mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+5. Dengan demikian, Brighton berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas Manchester United. Ten Hag bisa dikudeta oleh orang kepercayaannya. Kekalahan tersebut seolah menunjukkan bahwa Manchester United memang belum bangkit sepenuhnya. Hal itu membuat kritikan kembali datang kepada pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Salah satu kritikan datang dari mantan gelandang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Dilansir dari Sky Sports, O'Hara mengatakan bahwa Ten Hag harus bisa membuat Manchester United tampil apik musim ini. Kalau tidak, Ten Hag bisa saja dikudeta oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu Ruud van Nistelrooy. Saya tidak bisa melihat bagaimana Ten Hag bisa bertahan selama satu musim di Man United, kata O'Hara. Anda memiliki Van Nistelrooy di sana, dan saya pikir pada akhirnya mereka akan menariknya keluar dari situasi ini. Imbuhnya, Van Nistelrooy memang didatangkan oleh Manchester United sebagai asisten pelatih atas rekomendasi langsung dari Ten Hag. Ten Hag ingin agar pengalaman Van Nistelrooy sebagai mantan pemain Setan Merah ditularkan kepada anak-anak asuhnya. Selain itu, ex-pelatih Ajax itu percaya bahwa kehadiran Van Nistelrooy mampu memberikan suasana positif di ruang ganti. Akan tetapi, bukan tidak mungkin Ten Hag akan digantikan oleh orang kepercayaannya itu apabila tidak kunjung mampu memberikan hasil maksimal kepada Manchester United. Terlebih lagi, Van Nistelrooy pernah meraih prestasi hebat saat masih menjadi pelatih PSV Eindhoven. Ia sukses membawa PSV Eindhoven memenangi 2 trofi dalam satu musim, yaitu Piala Belanda 2022-2023 dan Piala Super Belanda 2022-2023. Dengan catatan yang cukup oke itu, bukan tidak mungkin Van Nistelrooy bisa menggantikan posisi Ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag kini berada di bawah sorotan. Dia diharapkan untuk meraih trofi lagi serta membawa Manchester United kembali ke 4 besar Liga Inggris guna memastikan perpanjangan kontraknya. Pelatih asal Belanda ini memulai musim baru dengan tekanan yang cukup besar. Meskipun Ineos telah meredakan spekulasi tentang masa depannya yang beredar sepanjang musim panas. Sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa Ten Hag akan dipecat setelah MU mengalami performa terburuk di Liga Inggris dan Liga Champions pada musim lalu. Meski demikian, alih-alih dipecat, Ineos memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan yang kini akan berlanjut hingga tahun 2026. Dia perlu meraih lebih banyak gelar. Meskipun telah memenangkan Piala FA musim lalu, sangat penting bagi mereka untuk terus meraih kemenangan. Ungkap Weddle, mantan penyerang timnas Inggris kepada Express Sport. Jika mereka gagal finish di 4 besar, banyak penggemar yang akan merasa sangat kecewa dan mungkin mulai beraksi. Kita semua tahu bahwa Manchester United adalah klub besar. Mereka harus selalu berada di posisi 4 besar setiap tahunnya dan bersaing untuk meraih gelar. Ten Hag berbicara dengan baik. Dia terbuka, jujur, dan merupakan sosok yang baik. Namun tim ini harus mampu finish di 4 besar. Jika tidak, pertanyaan-pertanyaan akan mulai muncul. Tambahnya,
Masih banyak lubang di skuad Manchester United. Manchester United telah merekrut 4 pemain sejauh ini di jendela transfer musim 2024-2025. Mereka kemudian menjual banyak pemain juga. Namun baru 2 laga berjalan sudah terlihat beberapa lubang dalam skuad Ten Hag. Salah satu yang terbesar ada pada bentuk gelandang bertahan yang dinilai masih belum bisa menjaga hubungan dengan lini pertahanan. Dari sana sudah seharusnya ada upaya mengoptimalkan segala aspek untuk membuat skuad lebih padu, bukan hanya memikirkan starting 11 utama mereka dalam kondisi lebih baik untuk menghadapi kompetisi ketat di depan. Salah satu caranya adalah membuang pemain-pemain yang jelas sudah tak mau lagi bermain untuk MU dan tak berguna dalam komposisi taktik yang dimainkan Erik ten Hag. Namun hal yang paling penting terlebih dulu yaitu transfer Jadon Sancho. Kembalinya ia ke tim utama hanya berlangsung sebentar dan setelah sama sekali tidak masuk skuad dalam 2 laga Man United membuatnya sudah jelas harus pergi dari Old Trafford. Kemudian perombakan lini tengah. Kedatangan Manuel Ugarte tampaknya hanya masalah waktu, sedangkan tawaran untuk Scott McTominay dari beberapa tim telah ditolak oleh United karena harganya tak sesuai, tetapi tampaknya ada keinginan nyata dari Napoli untuk mewujudkannya. Sementara dari pihak McTominay juga tidak menolaknya untuk pergi dari MU. Keinginan itu akhirnya membuahkan hasil karena Manchester United menerima tawaran Napoli untuk Scott McTominay di kisaran hampir 30 juta pound sterling ditambah persentase penjualan di masa mendatang. Di sisi lain, United tampaknya telah sepakat untuk melakukan transfer permanen untuk Ugarte alih-alih pinjaman awal. Dalam hal ini, peran kepergian McTominay menjadi sangat krusial. Lalu, potensi tambahan dana itu akan berguna untuk mendapatkan bala bantuan lini tengah tambahan, terutama jika transfer Christian Eriksen terwujud di kemudian hari. Jangan mengesampingkan kemungkinan mendatangkan Sofyan Amrabat dengan biaya yang murah jika itu terjadi. United dilaporkan telah mengakhiri minat mereka untuk saat ini, tetapi itu adalah langkah yang dapat terjadi hingga jam-jam terakhir bursa transfer. Jelas dalam waktu seminggu ini akan jadi hari-hari yang krusial bagi United untuk membangun kembali skuad yang dapat bersaing di 4 besar. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin dong kamu terus aktif football ya. Ketemu sama aku lagi.